Bab 1109. Bahaya di mana-mana. View. Bandara Arnemia. Setelah turun dari pesawat, Cetrian menarik napas panjang. Kali ini dia datang untuk mengincar Nathan. Kontrak pernikahan telah dibatalkan. Keluarga Clark juga tidak peduli. Dia sudah tidak memiliki kekhawatiran lagi. Jika Nathan tidak mati maka akan terluka parah. Ini adalah tujuannya. Di penerbangan yang sama dengan Cetrian, masih ada orang lain. Mereka semua mengenakan jaket kulit dan topi, samar terlihat di wajah mereka terdapat tato. Saat melewati Cetrian, mereka masih sengaja menatapnya. Hari ini, ada banyak orang asing di Bandara Arnemia. Tuan muda, apa menurutmu bandara terlihat aneh? Pada saat ini, pengawal Cetrian berbisik. Ada apa? Olive Marsh dan Cetrian menoleh pada saat yang bersamaan. Aku menyadari bandara dipenuhi oleh para ahli bela diri. Rasanya semua orang di sini tidak normal. Kata pengawal itu sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Ya, aku juga menyadarinya, ada banyak master. Banyak dari mereka sepertinya bukan dari Neselandia. Selain itu, ini hanya sebagian yang bisa kita kenali. Aku merasa yang lebih kuat dari kita lebih banyak. Ada apa ini? Apa telah terjadi masalah besar? Beberapa pengawal lain juga memiliki firasat yang sama. Bandara Arnemia sedang dalam bahaya, para master berkeliaran. Mayoritas lebih kuat dari mereka. Firasat mereka benar. Nathan meminta Vermilion untuk membuka perbatasan, sehingga banyak master datang dengan mudah. Ada 3 kelompok orang yang berada di penerbangan yang sama dengan Cetrian. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak master di Bandara Arnemia? Olive Marsh bingung untuk sementara waktu. Cetrian juga kebingungan seperti Picard kehilangan mata. Aku mendengar sepertinya ada bencana di luar negeri, tetapi tidak ada yang tahu jelas. Mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Seorang pengawal berkata. Itu tidak bisa dikaitkan dengan Arnemia, bukan? Menurutku, selain Nathan, Arnemia tidak memiliki keistimewaan. Jika ada masalah besar, seharusnya akan terjadi di Gandala. Bagaimana bisa terjadi di tempat kecil lainnya? Kata-kata Cetrian penuh dengan penghinaan. Mereka berasal dari ibu kota negara, selalu merasa superior dari tempat lain. Terutama, keduanya berasal dari keluarga sultan. Lebih angkuh dan mulia. Merasa masalah besar tidak akan terjadi pada tempat sekecil ini. Gandala barulah tempat besar yang sebenarnya. Pengetahuannya juga lebih luas dari sekedar tempat kecil seperti Arnemia. Untuk menghadapi Nathan, mereka semua selalu bersikap angkuh. Apalagi keluarga Clark yang lebih kuat. Jangan urusi itu, ayo kita langsung mencari Nathan. Mata Cetrian dingin. Baik. Olive Marsh mengangguk. Dia melepas kacamata hitam, memperlihatkan wajahnya. Wah, cantik sekali. Ketika Olive Marsh menunjukkan wajah aslinya, semua orang bergolak. Banyak orang mengelilinginya untuk memandang dan berfoto. Olive Marsh mengenakan riasan yang terbaik dan mengenakan pakaian yang paling modis dan mewah. Dia terlalu cantik untuk ditatap langsung. Dari tubuhnya terpancar semacam aura khusus. Itu merupakan hasil penataran sejak kecil dalam keluarga besar. Bahkan artis pun tidak bisa dibandingkan. Kedatangan sebelumnya, Olive Marsh takut jika dia berdandan akan terlihat cantik. Nathan akan menolak untuk membatalkan pernikahan. Dengan sengaja mendandani dirinya sangat sederhana. Awalnya, dia ingin membatalkan pertunangan, tetapi Nathan mengatakan dia tidak secantik istrinya. Dia terus menyimpan hal ini dalam pikirannya. Kali ini, dia datang dengan penampilan paling cantik. Dia sangat menantikan reaksi Nathan saat melihatnya kembali. Pada saat itu, apakah dia berani mengatakan bahwa dia tidak secantik istrinya? Nathan, aku datang, apa kamu sudah siap? Bibir Olive Marsh menyeringai, tersenyum sinis. Bab 1110. Master Ratusan Negara. Di sisi lain, Nathan sedang menemani Kirana. Dia menerima telepon dari Wisnu. Mengatakan ada yang mencarinya. Nathan terkejut, orang-orang ini datang begitu terang-terangan? Secara frontal? Tetapi mendengar bahwa itu adalah Olive Marsh dan Cetrian, Nathan merasa tenang. Ternyata dua bodoh ini. Wisnu beritahu mereka aku tidak punya waktu. Suruh mereka cepat pergi dari sini. Nathan sedang bersiap untuk menghadapi musuh yang kuat.
Tidak punya waktu bermain dengan mereka? Pada saat ini, mereka bukan apa-apa. Di luar Jordan Group, Seth Ryan dan yang lain masih menunggu dengan cemas. Wisnu keluar dan berkata dengan dingin, "Bosku tidak punya waktu, meminta kalian untuk cepat pergi." "Apa?" Seth Ryan hampir meledak karena marah. Status apa yang mereka miliki? Nathan berani mengatakan tidak ingin bertemu. Kurang ajar. Sebelumnya ada keluarga Clark yang melindunginya, sekarang dia masih berani begitu arogan? Tidak menganggapku sama sekali. Seth Ryan berkata dengan marah. Olive Marsh tidak menyangka Nathan begitu arogan sehingga tidak ingin bertemu dengannya. "Cepat kembali dan beritahu Nathan, jika dia tidak menemui kita, aku akan membuat masalah." Seth Ryan mengancam. "Kalian cepat pergi saja, Kak Nathan akhir-akhir sibuk dengan hal lain, tidak punya waktu untuk memperhatikan tokoh kecil seperti kalian." Wisnu mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia masih bisa merasakan akhir-akhir ini Nathan sedang sibuk dengan hal besar. Tokoh kecil. Seth Ryan dan Olive Marsh berkata sambil menunjuk hidung mereka. Mereka tuan muda dan nona muda dari keluarga Sultan Gandala yang bermartabat, dikatakan sebagai tokoh kecil. Apa kamu bercanda? Tetapi dibandingkan dengan ratusan negara yang dihadapi Nathan, mereka memang orang-orang kecil. Bagus kamu Nathan Clark. Oke, Nathan, diberi cara halus minta cara kasar. Olive Marsh juga berwajah dingin. Pertama kali datang, dihina oleh Nathan. Kali ini, dia datang dengan dandanan mewah, juga ditolak untuk bertemu. Tidak, aku harus membiarkan Nathan melihatku. Mata Olive Marsh berbinar. Dia ingin berdiri di depan Kirana, meminta Nathan untuk membandingkan dan memberitahunya bahwa dia lebih baik dari Kirana. Pada saat ini, malam tiba. Arnemia diselimuti kegelapan. Juga sebagai pertanda datangnya bahaya. Kekuatan tertinggi yang dikirim oleh 18 negara seperti negara Urogran dan Broden Islet berkumpul bersama, juga beberapa negara lainnya, serta organisasi tentara bayaran, organisasi pembunuh, kekuatan dunia gelap barat, bahkan master dari organisasi dan grup-grup perusahaan tidak berhenti berdatangan. Awalnya, setiap pihak ingin memimpin. Mereka semua ingin menjadi orang yang pertama menangkap Kirana atau Claudia, dan menjadi terkenal di dunia. Namun, menurut informasi, Nathan selalu bersama mereka berdua, sehingga tidak ada peluang sama sekali. Dan semua orang tahu hal itu. Nathan pasti tahu pergerakan mereka. Dan sudah mengambil tindakan pencegahan. Jika ini terjadi sebelumnya, semua orang pasti tidak memiliki kesempatan. Namun kali ini, Nathan memiliki dua kelemahan. Semua orang ingin mencobanya. Jadi semua orang telah menyerah untuk menyerang sendiri-sendiri dan mencoba menyatukan orang sebanyak mungkin. Bangun kekuatan dan menyerang secara frontal. Lebih bagus jika bisa menjauhkan Nathan, kemudian beraksi pada Kirana atau Claudia. Konsekuensi dari hal ini sudah jelas, kita akan jatuh banyak korban. Dewa Perang Kuno Neslandia terlalu kuat, sebaiknya setengah dari kita bertahan di sini. Namun, begitu mendapat perintah kita harus mengerahkan segalanya. Karena kebencian terhadap Nathan, semua orang telah membuat keputusan untuk mati. Hah? Apa yang terjadi? Seketika sekelompok orang muncul di depan mata mereka. Itu adalah Seth Ryan dan Olive Marsh. Hah, perubahan telah muncul, tingkat kemenangan kita menjadi besar. Bersambung.